Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalu khalqil qalbil Muhammadi. Sebab menika inggih menika nerangaken kasampurnaane penciptaane al-qalbi hati al-Muhammadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kudu jelas anune nggih. Napane nek ngarani niki kudu jelas al-qalbi teng mriki dipun maknai ati. Tapi ati ingkang dipun maksud dudu ati sing fisik niku. Ngono, Pak? Ya. Perasaan. Kerjanya, Pak. Fungsinya. Tak jelasno kita awal wis ya. Ada yang definisi operasional, ada definisi substansial ya. Kalau secara substansial sebenarnya satu, hati, akal, nafsu, ini satu sebenarnya, barangnya satu. Ya. Tapi secara fungsional mereka berbeda-beda, punya fungsi sendiri, akal di mana, nafsu di mana, qalbun di mana, ruh di mana, kan gitu ya. Nah, kalau di sini kalau saya maknain hati dalam arti yang itu tadi, apa? Dalam arti yang fisik seperti itu tidak cocok kalau diartikan gitu. Jadi di sini ini karena hubungannya nanti akan dibedah hatinya Nabi itu, lebih cocoknya al-qalbi di sini dimaknai jantung. Gitu. Kalau di medis al-adawiyah, al-qalbiyah itu pengobatan jantung. Artinya anggap saja itu ya sementara itu. Oke, mendal loh. Inna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sak temene kolbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbuh dimaknai napa saya artikan kolbu saja biar ndak ruwet wis. Huwa khairul qulubi, nggih menika paling apike pira-pira qalb, wa ausa'uha lan paling ombone qalb, wa aqwaha lan paling kuate qalb, wa atqaha lan paling takwane qalb, wa angqaha lan paling resike qalb, wa alyanaha lan paling lunake qalb, wa araqaha wa araqquha ding macane, wa araqquha lan paling lembute kolep. Kok kabeh paling? Nggih. Sesuai dengan tugasnya Kanjeng Nabi yang membawa ad-din al-kamil, maka pembawanya harus lebih sempurna. Tidak mungkin beban yang begitu sempurna dibawa oleh atau dibebankan kepada orang yang levelnya tidak sama dengan bebannya. Seperti logika yang awal. Jadi semakin berat beban, sing gowo harus lebih berat. Kan gitu. Maka semua organ tubuhnya pun harus lebih daripada yang lain. Wa huwa lan utawi kolbunya Kanjeng Nabi adalah al-qalbu, ati al-wa'i ingkang nyakup. Al-wa'i niku mengingat saged atau sadar nggih saged, nyadari. Al-yaqzonu ingkang terus sadar. Al-fayyadu ingkang terus memancar bi anwaril imani wal qur'ani, kelawan cahya-cahyane iman wal qur'ani lan al-Qur'an. Fa khairul qulubi, moko utawi paling apike. Karena itu khairul qulubi utawi paling apike ati iku qalbu, atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyarifu ingkang mulya. Titik iki kok koma. Jaa wis tumeka, maksudnya ada riwayat. Fi musnadi Ahmad, ing dalam kitab musnadnya Imam Ahmad wa ghairihi lan lintune Imam Ahmad. Tekoni hadis niku ani Ibnu Mas'udin, saking riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa annahu? Lah ini jadi fa'ilnya jaa itu. Apa annahu, sak temene Ibnu Mas'ud kala iku ngendika sapa Ibnu Mas'ud, ngendikane
Innallaha sak temene Allah nazara niku ningali sapa Allah fi qulubil ibadi ing dalem pira-pira atine para hamba. Fawajada mongko nemu sapa Allah qalba Muhammadin ing niku kaya kurang tepak ngene diarteni nemu. Mosok Gusti Allah nemu kan ngoten. Napa sing penak? Nggih mengetahui ngoten kan. Sapa Allah qalba Muhammadin ing atine Kanjeng Nabi Muhammad khairu qulubil ibadi ing paling apike pira-pira ati ne para hamba. Karena Allah tahu bahwa hatinya Nabi Muhammad adalah hati terbaik, fastofa mongko milih sapa Kanjeng Nabi hu teng niku qalbi Muhammad li nafsihi kangge awake Allah, ya mosok awake Allah li nafsihi kangge kiambake Allah ngoten. Wabta'atha lan ngutus sapa Allah hu teng Kanjeng Nabi birisalatihi kelawan gawa risalah Allah. Risalah niku artine surat. Wasilah. Nggih, SK. Surat. Risalah itu surat artinya. Jadi kerasulan itu ya suratnya Allah kepada manusia, perantaranya Nabi. Sebenarnya begitu kan? Risalah itu artinya surat. Nah, kalau di yang sebahasan dengan ini di kitab-kitab lain atau di agama lain disebut nubuat. Pembawa apa nubuat? Nubuat, pembawa kabar. Iya. Kabar dari mana? Ya dari Allah, kan gitu. Wes. Summa mongko nuli nazara ningali sapa Allah fi qulubil ibadi ing dalem pira-pira atine para hamba fawajada mongko weruh sapa Allah quluba ashabihi teng ati-atine para sahabat Kanjeng Nabi khairu qulubil ibadi ing atau khabar kedua maf'ul kedua dari wajada paling apike pira-pira atine hamba. Jadi grade nomor 2 setelah hatinya Nabi adalah hatinya para sahabat. Faja'ala mongko ndadekno sapa Allah hum teng para sahabat Kanjeng Nabi fuzara'a sebagai menteri. Menteri dalam pengertian dulu ya, wazirnya. Kan setiap ada pemimpin pasti ada wazir, pengurus pembantu. Menteri. Ya, sekarang disebut menteri. Regulasi ini jelas gak podo. Nggih, ngoten. Wuzara'a nabihi sebagai menteri-menterinya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabinya itu sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna halim belo. Sapa para menteri niki andinihi saking agamane Kanjeng Nabi atau agamane Allah. Yuqatilu niku makna asline niku merangi. Mateni. Qatala sing mateni. Qatala saling bunuh. Maksude qatilu. Qatilu perang ngono. Ngono jane. Ya tergantung nek maknane, tapi nek qatalaan artine belani. Jadi berperang demi itu maksudnya belani. Fama ra'ahul muslimuna hasanan moko apa ae ra'a kang ningali huteng emma al muslimuna sapa wong Islam hasanan sebagai hal yang baik. Fahuwa moko utawi mah indallahi menurut Allah hasanun yo api. Apa yang dipandang baik oleh orang Islam sebetulnya itu adalah juga baik menurut Allah. Wong Islam lo ya. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an wa ma lan napa utawi napa kemawon ra'a ingkang ningali huteng emah. Al muslimuna sapa wong Islam sayyi'an sebagai hal buruk fahuwa moko utawi mah indallahi di sisi Allah sayyi'un ya buruk. Ini yang jadi dalilnya. Ya. Fatwa MUI. Nggih monggo kersa wis. MUI. Ini lengkapnya. Yang ingin diterangkan dari sini untuk mengukuhkan argumentasi bahwa al-qalbul Muhammadi itu adalah hati yang terbaik. Wonten tok maksudnya. Argumentasi kedua wa kamalan kaya dene anna qalbahu sak temene atine Kanjeng Nabi asyarifah ingkang mulya. Asyarifu nggih mboten napa-napa. Sallallahu alaihi wasallam huwa azkal qulubi inggih menika paling sucine ati wa atharuha lan paling sami paling suci resike ati. Titik. Bukti bersihnya itu faqad syukka maka teman-teman wis dibelah
sadruhu apa dodone Kanjeng Nabi asyarifu ingkang mulya mundu saghrihi sejak kecilnya Nabi wastukhrija lan dipun dalaken mingkol bihi saking atine Kanjeng Nabi hadzus syaitani apa bagiane setan. Dalam hati itu ada banyak hal, ada banyak bidang yang penghuninya beda-beda. Ada yang penghuninya malaikat, ada yang penghuninya setan. Ya, yang penghuninya setan ini dihilangi. Nah, bahasa ringkasnya begitu. Ya apa modele ndak roh aku. Ndak roh. Iya dibelek biak, Pak. Mosok iya ya. Iku valid itu, Pak. Iku kondisinya sadar berapa? Sadar. Validitas itu kesaksian siapa? Banyak orang yang bersaksi itu. Oh, berarti waktu di biak itu banyak orang. Banyak yang bersaksi termasuk teman kecilnya Nabi yang bermain menggembalakan itu. Yang hidup sampai besar yang bersaksi. Yang belek itu apakah berwujud orang atau Ya orang wujudnya. Wujud orang. Karena nggak bisa kalau nggak wujud orang piye. Iya. Kan Akhirnya Jibril. Ya Jibril, Mikail, Israil. Berapa malaikat? 3 katanya. 3 malaikat. Itu Nabi masih usia Yang pindu wae. 10 kali, Pak. 10 kali. proses pembiayaan itu. Iya 10 kali sejak Nabi kecil, terhitung sampai Nabi sebelum Isra Mi'raj. Yang 10 kan. Nah ini tergantung kembali lagi kepada keimanan kita sudah. Mau memahami itu sebagai apa? Nanti ada tanggapannya. Oke, nanti ada tanggapan. Iku nyoto apa ora? Nabi liyane iku kang ngono, Pak. Kak. Enggak ada kayak gitunya, enggak ada keterangan kayak gitu. Maksudnya saya enggak tahu kalau ada yang prosesnya kayak gitu. Itu gak ero aku. Yang setahu saya yang di black ngene iki ya Kanjeng Nabi. Gitu. Kalau soal itu masuk akal atau tidak, disebut masuk akal itu kan karena kita tahu jalurnya. Jalur logika nih awake dhewe duwe jembatan. Itu masuk akal bagi awake dhewe. Tapi kalau kita ndak punya jembatannya, kita bilang di luar nurul kan gitu. Hanya soal itu saja. Kalau kita tahu jalurnya ya masuk akal kan gitu. Soalnya kan sing tandang kan antara di luar nurul dan di luar naik. Itu sepeda Pak sing tandang kan. Dudu sak profesi, dudu sak level awake dhewe. Di karena di Yus itu bukan di luar nurul lagi, tapi di luar naik lagi. Lebih jauh lagi. Wes, kama kaya dene ruwiyah. Rawa sampun ngriwayataken Muslimun sapa Imam Muslim wa ghairu lan lintune Imam Muslim an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu ngriwayatakene wujude mane niku anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu. Tapi pada waktu itu belum Rasulullah. Masih anak kecil. Ini lho Pak ya. Masih belum dianu Pak. Iki kan wis dibahasakno Rasulullah toh. Padahal kita sepakat kalau Rasulullah disebut Rasul itu baru usia 40 kan? Iya. Nah, jadi iki penyebutan sesuatu yang belum jadi disebut dengan sesuatu sing wis jadi. Dan itu sah. Jelas ya maksudnya? Contohnya? Gawekno kopi, digodhogno kopi dok. Belum ada kopinya tapi bilang kopi. Iya kan durung dadi godhogno banyu sing bener iki, aja godhogno wedang. Nang ndi yo? Jahitno klambi. Lah, durung dadi. Nah, itu namanya majas mursal. Dalam bahasa Arab disebut majas mursal. Kayak misalnya ya, Sayyidah Fatimah mengucapkan kabar redaksi sesuatu yang menceritakan karena satu-satunya riwayat dari situ Pak. Kita tidak tahu tanggalnya persis, kalenderisasinya kita nggak tahu. Fatimah Sayyidah Aisyah pada ngomong saat ketika berbicara seperti itu usia berapa? Melihat fenomena di mana Nabi mendapatkan wahyu. Bahasanya kan sudah paham maksud saya ya. Kayak dene arek cilik usia Fatimah usia Sayyidah Aisyah pada saat itu berapa? Kita kan tidak tahu itu. Terus menggunakan bahasa itu bahasanya anak kecil pada saat itu yang dimaksud apa? Kita nggak tahu Pak. Gitu loh. Jadi sebatas kata itu yang diwariskan kepada kita. Jadi kita mau bilang ini memberikan kenataan terus dibahasakan bahasa ini seakurat apa pembahasan Sayyidah Aisyah
terhadap fenomena yang dia lihat dari Kanjeng Nabi. Jadi yang paling banter uhmiya alaihi. Uhmiya alaihi itu kayak orang ayam. Ketika didelek. Bukan, ketika Nabi mendapatkan wahyu ku wabot Quran, Pak. Kanjeng Nabi itu kok ambek ngene-ngene. Sehingga bahasanya saking apa? Songgone apa? Songgone. Songgone apa? Gak gampang, Pak. Ada yang mengibaratkan lagi riwayat lain, datangnya wahyu itu seperti bunyi lonceng yang sangat keras. Itu efeknya apa kalau sama dengan bunyi lonceng yang sangat keras gimana? Kan nutupi. Tapi bisa juga orang sama pernah terharu dengan bunyinya lonceng gereja apa enggak? Enggak toh? Nah, padahal itu ada unsur mengharukan di situ. Terpesona ada. Loh lah iya itu makanya, Pak. Kalau kita mau memahami wahyu itu enggak bisa. Apakah dari telinga? Enggak diterima kalau dari telinga. Kalau dari telinga fisik. Hati. Ya langsung lah prosesnya itu loh kan pembahasan ini sorno-norno, Pak. Makanya membutuhkan iman dhisik. Kalau tidak ada iman mau apa? Tidak ada yang logis, Pak. Iya. Kali tompo. Katanya Ki Gegat itu. Siapa filosof Ki Gegat itu? Katanya filosof paling religius itu. Iman itu loncat. Kalau jembatan ya, Pak. Jadi antara sampean sebagai subjek orang yang iman dengan sesuatu yang diimani itu nggak ada jembatannya itu. Iya. Lompat. Iman itu lompat. Maksudnya ya? Ya wis gak butuh jembatan. Gak logis, Pak. Nek logis kok nek jembatane. Wis iman ya wis apa sing ngono ya wis percaya. Iya. Apapun sing ngono. Syukur-syukur kalau imanmu itu didasari sama nalar itu lebih bagus. Sampai sama roh tenang. Ya gue mau di rumah ini ilmu taufik mau berarti. Iya, ilmu taufik itu. Tapi Tapi Gus Ali gak percaya kiai ini iso maca kitab ya. Paling ora rokate. nah ngono, karena itu yang bisa saya pakai dengan otak saya waktu itu, Pak, sak rohku iku. Gak iso wong maca barang gaene arokat iki gak iso lah. Mergo sak rohku ya gak iso, Mak. Ya opo? Titik komanya gak ono. Ini masih ada ini. Titik komanya gak ada tapi Yai bilang titik sudah. Kok tahu? Dene akhirnya diibaratno maneh. Nulis bahasa Indonesia sing gak ono titik komane. Ono iku novel sing ngono modele. Ada ndak ada titik komanya tapi orang bisa paham, Pak. Jadi Mainan bahasanya. Ngono, Pak. Iku kok iso? Lah mergo apa? Roh tadi itu. Belajar ya, Pak. Ya wis biasa ngene dengan pengalaman dengan wis iso. Jadi iso ngono, Pak. Kira-kira gitu ya. Tak teruskan. Nah ini bahasanya in anna Rasulullah SAW ini dibahasakan pada saat itu belum ya Rasulullah. Rasulullah belum Rasul. Jelas ya? Masih anak. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata niku ya iki tak ateni apa iki? Teko. Mosok ya. Dugi. Ya kan repot ya. Ya teko ngono ae wis nekani hunang Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam napa nah? Wa huwa yal abu hale utawi Kanjeng Nabi al abu niku dolanan sapa Kanjeng Nabi ma'al hilmani bareng karo anak-anak sing liya. Hilman itu antara umur 5 sampai 8. Dolanan sapa Kanjeng Nabi bareng karo arek-arek sausiane. Fa akhadha moko njupuk sapa malaikat Jibril huteng Kanjeng Nabi fasara terus banting sapa malaikat merubuhkan maksudnya banting direbahkan sapa malaikat Jibril huteng Kanjeng Nabi fasyak komo bedah sapa malaikat angkol bihi saking jantungipun Kanjeng Nabi. Fastakhraja moko ngetokno sapa malaikat alqalba ing ati, fastakhraja moko ngetokno sapa malaikat minhu saking ati alakotan ing gumpalan atau sesuatu yang menempel. Apa wae wis alakoh wae jenenge. Faqala terus ngendika sapa malaikat hadza hatu syaitani minka utawi iki bagian iki sing teko ati iki. Hadzus syaitani adalah bagiannya setan mingka saking sira Muhammad. Tak ilangane bagian setan. Iki kok ngerusui. Ngerusui, Pak. Nah, iki administrasi sing kudu ditempuh. Untuk menyiapkan usia Nabi yang 40 tahun jadi pemimpin, sejak kecil iki kudu ditempuh wisan, Pak. Prosesnya. Pertanyaan saya yang di luar nulur ya. Oke. Kenapa bukan dipersiapkan? Anu tadi ya. Enggak bisa. Anu, Pak. Maksudnya pelajarannya apa gitu loh, Pak? Proses, Pak. Gimana maksudnya? Proses dari sini dulu.
Gak Tuhan dipersiapkan. kan bisa saja langsung. Loh, Oke. seperti bumi Pak. Bumi Iya, iso iya. sebenarnya. Ya proses iki mau. Ngajari proses iku mang. Ngajari proses. Gak logis, Pak. Bumi kan ya seminggu ya. Ayo, seminggu ini kono yo. Heeh. Ayo, Sedino pirang puluh tahun, 1000. 1000 tahun. Ka'alfisanati mimma ta'udun. Satu hari di mata Tuhan itu bagaikan 1000 tahun. 1000 tahun. Tahun lo ya. Baik. 1000 tahun bukan hari. Disiksa ning akhirat malah Nah itu permainan waktu sudah. Ngitungnya waktu. Gitu ya. Nah, jadi tak terusnya deh. Nah, tumma mongko nuli gosalam baso sapa Kanjeng Nabi hunang. Baso sapa malaikat Jibril hunang hadus sing ana bagian setane iku mang atau hutang jantunge Nabi niku. Al-qalba tadi itu. Fitistin ing dalam cawan min dahabin saking emas. Bima izam-zama kelawan banyu zam-zam. Air zam-zam sudah ada. Tumma mongko nuli la amang ganjetaken atau gandengaken sapa malaikat Jibril tadi huteng jantung niku wau. Tumma mongko nuli aada balekno sapa malaikat huteng jantung niku fi makani di tempatnya. Wajah alan tumeka al-hilmanu sapa para arek-arek kancane Kanjeng Nabi tadi itu yang sama-sama main itu yas'auna hale melayu sapa Hilman ila ummihi nang ibuke Kanjeng Nabi. Anu Kanjeng Nabi di anu wong dibedah anune ngono. Diculik ngono. Ya umumnya anak kecil lah. Iya, menyayangkan. Yakni maksudnya dzikrahu. Maksudnya ibu iku dzikrihi ding atau dzikrahu dadi maf'ul yakni. Ibu apa sih Pak? Lah ya iku iki. Yakni menghendaki sapa pencerita dzikrahu ing dzikrnya Kanjeng Nabi. Maksudnya ai murdiatahu, tukang susune. Jadi yang menyusui Kanjeng Nabi. Faqalu terus ngucap sapa Ghilman inna Muhammadan qad kutila. Lah iya. Sak temene Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qad kutila teman-teman wis dipateni. Kanjeng Nabi dipateni. Betul Kanjeng Nabi. Muhammad dipateni. Mergo dirupono mang diadel-adel mang. Ngono wae. Terus. Wa huwa hale sing fastakbalu terus ngadep sapa para Hilman niku huteng Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi muqtani ulauni berubah warnane. Jadi begitu anak-anak itu kembali lagi ke Kanjeng Nabi sudah berubah warna. Warna apa ini? Kulitnya. Warna kulitnya, warna rona mukanya itu sudah berubah semua. Cerah. Nah, ini belum tahu itu. Ai maksudnya muqtani ulauni itu ai mutaghayyirul launi, berubah warnanya. Pokoknya berubah, ada perbedaan lah antara before afternya itu Pak. Sebelum kejadian dibedah itu dengan setelah kejadian dibedah itu. Qala ngendika Anasun sapa sahabat Anas waqad kuntu aro ataro dalikal makhiti fi sadrihi. Waqad kuntu lan teman-teman ana sapa ingsun aro iku ningali sapa ingsun ataro dalikal makhiti ing bekas jahitan. Bekas jahitan iku fi sadri di dadanya Kanjeng Nabi. Ana bekas jahitane. Ini persaksiannya Imam Anas. Ya kita mau percaya mau tidak monggo. Kanjeng Nabi niku napa sadar, Pak? Kecil iku aku Sadar. bakal jadi Nabi. Ndak lah. Sadar. Waktu ndak. dibedah gak sadar. Maksudnya aku bakal jadi Nabi ngono kan. Ndak. Ndak tahu saya maksudnya itu. Itu kan aku roh apa Kamu kan piye? dengan ciri-ciri sing gitu mendung sembarang-barang. Ndak tahu. Jadi gak sadar. Ndak tahu sebenarnya. Ini Ketika riwayatnya. Ketika remaja. Kata gini, jawaban paling aneh. Aku gak tahu roh riwayatnya Pak Kanjeng Nabi sadar apa gak iki waktu Nah, itu. iku iki. Pertanyaan iku ya lagi muncul iki aku. Ketika remaja orang wis gamane pola pikir wis kayak dhewe niki. Soalnya dalam persayangan itu sadar apa ora Nabi. Ndak. Soalnya kan efek-efek ini wong di sekitarnya kan wis sadar Pak, iku bakal jadi pemimpin. Kalau bakal jadi pemimpin iya, mungkin tapi bakal jadi nabi enggak. Karena kalau mereka itu wis nyadari kuwi mestine nolak ket awal. Nah, berarti yang dikatakan Imam Mahdi ku yo bakal kayak ngono bisa Pak. Berarti gak sadar ketika umur sahabat dhewe ini. Iya sama. Sadarnya waktu umur 40. Iya mungkin. Kalau sudah ada. Saya kan enggak tahu. Pak. Gak berarti teknisi mungkin mau ngono ya. Mungkin begitu. Karena kalau mereka tahu ini jadi nabi besoknya pateni ket awal. Iya. Apalagi membahayakan. Wong Abu Lahab Abu Jahal sopan nang neraka kaprah Kanjeng Nabi lahir. Sopan nang neraka kaprah. Kalau tahu besok bakal ngerusak pasti akan dibunuh kan gitu.
Kan ada pelarangan itu, Bahiro itu mau berangkat berdagang sama Abu Thalib, ojo diterusno. Iya. Iki ciri-ciri kenabiane wis enek iki. Oh iya, yang itu. Ojo diterusno. Pendeta. Heeh, Bahiro itu. Nah, kan kakek sing ngero, Pak, tanda kenabian. Ya Yang kasih tahu ngero. itu yang top level kan. Kamu Nek aja wong biasa gak ngerti. si nabian sendiri ku ngerasa apa gak ngono. Lah ya iku aku sing Lah kuwi. ya aku gak ero aku, Pak. Kayak dene misalnya Soalnya kan Pak, ngene wis ngene, Rame. logikane ngene. Pak Jokowi kate dadi presiden roh ora? Gak tahu. Kayak Ya sudah, gitu aja wis. kan soalnya yang kecil wis anu, Pak. Gapane wis sekitare wis. Gus-gus Bahak kate koyo ngene iki roh ora? Karo. Padha karo aku kate ngaji ngene iki. Ya gak ero aku, sesuk bagian dadi apa ya gak ero, Pak. Tapi moro-moro usia 40 aku untuk wahyu aku ngomong nabi. Dajal piye kira-kira sampean? Percaya apa ora kan ngono. Man ora. Heeh. Kira benar. Gitu, Pak. Wes, ya. Setelah itu fi sadrihi di dadanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya Imam Muslim dalam bab al-iman. Lanjut. Nyai, ada ini. Ini hanya kali keempat ini, Pak. Nah, saya yang pernah baca itu sampai 10 kali. Maksudnya. Di bedahnya Nabi itu. Oh. Ya, itu. Ini di sini cuma 4 di sini. Yang di 10 kali itu saya tahu nek ndak keliru nek kitab Dardir Mi'raj itu jangkep itu. Tentang Tapi bilang iya kitab cilik tipis ini. Dardir Mi'raj. karang. Tentang hadis yang menceritakan proses Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi dari awal sampai akhir. Itu ada itu. Lengkap hadis terpanjang hadis itu. Sangat panjang sekali. Sohe. Ya, meskipun mungkin pertanyaan jenengan soheh apa gak? Soheh, ndak soheh itu anu, Pak. Bergantung pada informannya siapa. Perawinya. Iya. Iya. Arek Dhaif lawannya dhaif. wonge fasik dadi gak sohe malian. Jadi gak soheh itu. Iya. Gampang ngomong elek iki Nah. dadi gak sohe. Dadi gak soheh. Walaupun sing digawa apik, Pak ya. Dadi gak sohe malian. Maka harus cari yang pendukung. Ada ndak yang sama? Oh, ada. Itu disebut soheh li ghairihi. Iya, Pak, nih jangan liyo. Soheh berarti karena yang lain, karena ada riwayat lain. Nek agak tebal amplopnya, meskipun awalnya dhaif, ini bisa jadi soheh. Ini sohe. Tergantung pesanan. Oh, sip. Ngono. Nah, kalau mutawatir itu soal jumlah orang yang ngomong. Kalau jumlah orang yang ngomong itu banyak dan dalam perhitungan, oke. Kalau jumlah banyak itu sampai pada titik di mana orang nggak mungkin berpikir itu ngapusi, nah itu mutawatir. 10 syaratnya. 10 Artinya orang. mutawatir itu apa? Mutawatir itu berturut-turut mana aslinya, Pak? Tawataro itu. Kan witir toh, Pak. Tapi kalau jadi tawataro itu mutawatir itu misalkan dari derajatnya Nabi ya, turun 10 orang. 10 orang ini bersaksi semua Nabi pernah ngomong kayak gitu. Ke 10 orang. Turun lagi 10 orang lagi. Minim itu sudah. Turun lagi generasi berikutnya 10 orang lagi. Semua menyatakan hal yang sama. Sohe dengan mutawatir itu berarti tinggian mutawatir. Ya jelas, Pak. Soheh itu ada di ahad, Pak. Rata-rata hadis itu ahad. Bukhari itu ahad. An ini. Kan satu orang semua. Ahad, ahad itu satu. Satu. Oh, soalnya wis mulus. Salah satu hadis yang disebut mutawatir itu innamal a'malu binniyat itu mutawatir. Itu mutawatir. Mutawatir. Kalau zaman berpegang pada hadis mutawatir tidak ada perdebatan itu, Pak. Yang sering jadi polemik kan gara-gara hadisnya nggak valid itu. Itu jadi mutawatir itu soal Ya kan makasih gak sohe, Pak ya. dhaif. Nah, ya malah. Kebanyakan dhaif. Iya itu. Iya. Iya malah. Karena iku kan asline apik wong gampang misuan dadi gak sohe malian. Heeh. Nah, Imam Ghazali Ini punya ketat go hadis itu kompotat Imam Ghazali punya verifikasi sendiri soal hadis itu. langsung pusat. Jadi Usah. Imam Ghazali itu tidak melihat latar belakang orang yang berbicara. Ya, karena dia tidak terkenal sebagai ahli hadis. Tasawuf. Tidak dikenal sebagai ahli hadis, Pak. Kalau ahli hadis ketat dia. Ketat. Kalau Al-Ghazali enggak ada urusan sama itu. Yang penting tahu ini memang dhaif. Tapi api.
Tapi aku roh nek Kanjeng Nabi ngomong iki terus gitu, Pak. Gara-gara wong siji lho, Kang. Akhirnya ya tetap dipakai sama Iya. Allah. Iya, itu dipakai. Gitu, Pak. Wes, saya lanjutkan. Wes, ini Mang Wahada. Wa hadza syakku li sadri syarifi, wa hadza syakkulan utai pembelahan menika. Li sadri syarifi kadwe dodo asyarifi kang mulya iku qad hasala teman-teman wis terjadi apa hadza syakku lahu teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala maratin pertama kali wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi saghiru sinni pada usia kecil indah Halimah teng ngersane Sayyidah Halimah itu Sa'diyah. Jadi ketika ada di sana berarti 2 tahunan itu kira-kira. Kan sampai 2 tahun, Pak. Nanti tidak sampai gede namun kan itu sudah pernah dibedah. Yang diduga oleh sahabat-sahabatnya Nabi mati ya, Muhammad mati sampai aneh. Tadi itu 2 tahun. Kan udah bisa jalan, udah bisa lari. Iya. Iya, nemen. Karena Nabi nggak menyusu ke ibunya. Iya. Menyusu ke Halimah. Itu sudah rencana Allah gitu, Pak. Sehingga ikatan batin sama ibunya tidak begitu dekat. Begitu ditinggal ibunya kan Nabi tidak terluka hatinya. Tidak seperti anak-anak yang sudah usia 8 tahun terus ditinggal ibunya itu berat-beratnya. Gitu kan ya. Rencananya udah gitu, Mang. Skenarionya begitu. Jadi belum lahir usia 6 bulan kandungan ayah meninggal duluan. Sehingga enggak punya Kanjeng Nabi terluka secara fisik enggak itu. Terluka secara batin enggak itu. Karena usianya masih belum menentu. Belum lahir, Kanjeng Nabi belum lahir. Ya, sama ayahnya. Begitu lahir dapat Ya, 6 bulan. Ibunya 6 bulan, kan? Udah anak sampai usia berapa itu ditinggal ibunya? 6 bulan toh? 6 tahun. Ya apa sih? 6 tahun. 6 tahun, Pak. Kanjeng Nabi 2 tahun itu masih ketemu ibu. Berarti waktu di bedah ini masih ada ibu, no? Masih ada ibu. Tapi kenapa nyusu di Halimah Sa'diyah? Sejak air susunya Aminah disetting nggak metu, selain karena tradisinya orang Arab harus disusukan ke orang lain, Ibu yakin. Ibu bersusuan. Loh, aku luruh, Pak, minta susun. 6 tahun. Tradisinya begitu. Bani Sa'ad itu terkenal perempuan-perempuannya itu tukang susu. 6 tahun itu harusnya sudah tahu. Ya tahu memang, tapi kan tidak begitu dekat karena 2 tahun sudah tinggal sama Halimah. Kan gitu. Tidak begitu dekat banget kan. Tapi Nabi sudah tahu, ke ibunya tahu. Bahkan konon didikannya itu karena Nabi punya pengetahuan yang luas tentang kesusastraan, tentang bahasa itu dari ibunya. Siti Aminah itu. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Artinya regulasi untuk jadi nabi itu sudah dipersiapkan sejak awal. Sampai organ dalam, organ luar itu beres verifikasi semua lah. Ya, amal marratus tsaniyatulan 60 utawi kali kedua. Kali kedua apa? Di bedahnya Kanjeng Nabi faqat syuqa moko iku teman-teman dipun bedah sadruhu apa dodonipun Kanjeng Nabi asyarifu ingkang mulya wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi ibnu Isyri sinin usia 10 tahun. Wal hikmatu lan utawi hikmah fihi ing dalam dibedahnya dadanya Nabi usia 10 tahun. Iku annal asyra sak temene usia 10 iku qaribun cedhek min sinnit taklifi saking usia taklif. Usia taklif itu usia di mana seseorang sudah wajib menjalankan syariat. Ya, 9 tahun. Ya, dengan Nabi 10 tahun ya. Nah, usia taklifnya apa ya? Ketika balik. Jadi mengajak remaja. Fasyukka moko dipun bedah kalbuhu napa jantungipun Kanjeng Nabi. Ini nek ngertekno terus repot iki sak karepe ya, pokoknya paham maksudnya ya. Wassalam wa quddisa lan dipun sucikaken apa kalbuhu. Hatta la yatalabbasa sehingga ora bercampur apa kalbuhu bisyai'in kelawan sesuatu mimma saking barang yu'abu ingkang dipun cacat apa ma'alar rijali nek wonten teng wong lanang. Jadi sehingga tidak bercampur dengan sesuatu yang buruk pada diri seorang laki-laki. Jadi dibuat kabeh sing elek-elek. Oh administrasi ini ngono lho.
Wa ammal marratu salisatulan anapun utawi kali kang nomor 3 faqad syukka moko iku teman-teman dipun bedah sadru apa jantungipun Kanjeng Nabi dodone Kanjeng Nabi asyarifu ingkang mulya inda maji'i Jabraila arikalane tekone malaikat Jibril alaihi salam bil wahyi dengan membawa wahyu ilahi teng Kanjeng Nabi hina nubbi'a arikalane didadekno nabi sapa Nabi Muhammad. Berarti 40 tahun ini sudah. Wal fitnatu wal hikmatu lan anapun hikmah fi hadza syakki ing dalem hikmah ing dalem dibedahnya dodanya Kanjeng Nabi di ketiga kalinya ini kama afadahul muhaqqiqun kaya dene afada sampun memberikan informasi huteng emak sapa al muhaqqiquna wong-wong kang ahli tahqiq sejarah, ahli verifikator sejarah, ahli verifikasi. Wa az-ziyadatu hikmahnya adalah az-ziyadatu nambai fi ikramihi ing dalem dimulyaknone Kanjeng Nabi wa iddadhilan dianugerahkannya Kanjeng Nabi, diparingi anugerahnya Kanjeng Nabi wa taqwiyatilan ing dalem dikuatkannya Kanjeng Nabi wa iddadhilan dipersiapkannya Kanjeng Nabi liyatalaqqa supaya saged nampa sapa Kanjeng Nabi ma ing barang yuha ingkang dipun wayuhaken apa ma ilahi teng Kanjeng Nabi. Jadi tujuannya untuk persiapan menerima wahyu. Sebagaimana orang akan menerima satu kehormatan pasti ada training yang dilakukan kan gitu. Kayak PPG. Apa jenis PPG? Program penyiksaan guru. Penyiksaan guru. Ya itu kan sebelum dapat sesuatu yang berharga kan harus dipersiapkan dulu. Dan persiapannya lho piye masih moro-moro untuk dadi nabi. Ya ngimpi. Berharap mendapatkan job dicap-cup tanpa ada verifikasi. Kepet garing. Ya harus ada karya dulu. Nah, ini trainingnya ini. Bikol bin lah nompone niku bikol bin kelawan manah kawiyen ingkang kuat fi akmalil ahwali ing dalem paling sampurnane keadaan al kudusiyati yang bersifat kudus suci al mardiyati ingkang dilegakne maksudnya memuaskan. Jadi pasti ada dalam keadaan paling sempurna. Gitulah intinya. Oke. Di bais. Wa amal marratu rabi'atulan anapun kali keempat di bedahnya itu fakot syukur moko ikut teman-teman dipun bedah sadruhu apa manahipun Kanjeng Nabi asyarifu ingkang mulya lailatal isra pada malam Isra. Jadi Nabi malamnya akan di Isra Mi'rajkan oleh Allah, paginya itu dioperasi dulu. Mergo kate ketemuan masih. Oh, adik kate ketemuan pacar adus dhisik masih. Padahal ini sudah Nabi. Oh, sudah, padahal. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar lagi, Pak, harus disucikan dulu. Dipersiapkan dulu karena kalau hati-hati biasa gak kuat Pak. Harus pakai itu kan logis sebenarnya kan ya. Untuk komputer yang akan diinstali sesuatu yang besar ya kudu disiapi RAM-nya Mas. RAM-nya, prosesornya harus disiapin. Kan enggak sesuai spesifikasi, benjut. Laptop-e benjut, gak mlaku, gak kira mesti ku kate nginstal Adobe Premiere. Ya minimal RAM bolu lah. Kan gitu, upgrade dulu. Ini sudah logis, Pak. Kate diinstalasi sesuatu yang lebih. Ini kan pertemuan dengan Allah sesuatu yang sangat agung ini. Iki lek gak dipersiapno, iso gendeng. Stres balik, ndak dadi nabi, dadi teman jenuh. Iya, Pak. Kan gitu. Logisnya gitulah. Dan itu dalam logika saat ini ya wajar. Kate ono perkara apa sing gede mesti ono persiapan. Kan gitu, logisnya di situ. Jadi perlu upgrade. Administrasi ini ngono, perlu upgrade. Nek ndak di-upgrade ya apa? Kate perang ndak ono upgrade-upgradean blas senjata lawas kabeh yo. Gak iso. Nah, gitulah kira-kira. Lailatul Isra'i pada malam Isra kama kaya dene warada sampun tumeka apa maksudnya sampun tumeka iku ada riwayat fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kok Bukhari Muslim itu Pak? Iya, dua orang itu yang punya kitab Sahih. Gitu.
Kalau pas riwayate padha diarani sahihain. Jalure Imam sapa jenenge? Imam Bukhari padha dilalah Pak. Jalur beda tapi informasinya sama. Wah, ini valid nih berarti. Kan enggak mungkin. Imam Bukhari itu sezaman dengan Imam Syafi'i enggak? Muridnya. Yang muridnya ini Imam Bukhari. Imam Bukharinya. Imam Muslim juga murid Iya. Imam Syafi'i. Enggak tahu kalau itu saya. Yang saya tahu ini Imam Bukhari ini jelas. Bukan murid asli gitu, enggak. Mazhabnya yang dipakai Syafi'i. Berarti jauh loh. Oh, jauh. Imam Syafi'i 150 Hijriah. Imam Bukhari 200-an Hijriah. Waduh. Tapi mazhabnya Syafi'i sudah terkonfirmasi itu. Ide pertama orang membela hadis itu, Pak, hadis sampai jadi referensi hukum itu Imam Syafi'i. Sampai beliau dijuluki Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Sebelumnya apa? Tidak dijadikan referensi sumber hukum dalam Islam itu kan 4, Pak. Yang disepakati semua mazhab itu 4. 1 Al-Quran, 2 Sunnah. As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Qiyas. Bisa dijadikan argumentasi hukum ini. Urutannya, pedomannya sudah sejak Nabi ada. Mu'ad, kamu tak utus jadi qadhi di sebuah daerah. Kalau kamu ketemu masalah, gimana kamu ngatasi masalah itu? Ya tak cari dulu ya Rasul di kitabullah. Ada ndak perkaranya di situ? Kalau nggak ada, ya saya cari di sunnati Rasuli. Di perkataannya, perbuatan dilakukan, dikatakan atau diakui oleh Kanjeng Nabi. Kalau tidak ketemu lagi, ya sudah, itu saya ijtihad. Ijtihad itu Ya pakai logika, kias itu tadi. dirinya sendiri. Analogi, iya. Boleh iya. Kias itu analogi. Analogi. Silogisme itu ya bisa diterjemahkan kias juga, tapi kan analogi. Semua manusia pasti mati. Zaid manusia kan yang menganalogikan. Kesimpulannya Zaid akan mati kan gitu. Jadi sumbernya 4 itu, Pak. Nah, yang disebut Nasirus Sunnah itu Imam Syafi'i antara lain. Karena beliau kekeh informasi apapun yang dari Kanjeng Nabi perlu dipertimbangkan untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, kalau keterangannya Gus Bah, Kanjeng Nabi itu sholat duha beberapa kali aja. Karena itu nggak wajib kan hukumnya sholat duha kan, tapi sunnah. Ini ngojok bendino. Nek bendino kok dadine, lha apa bedane karo subuh kok? Gitu, Pak. Kenapa orang-orang lebih, saya nggak tahu ya, mungkin kurang memahami atau kurang membaca. Kok nggak ngutip perkataan Abu Bakar, Umar gitu. Wow, dikutip. Tapi yang viral kayak Imam Syafi'i, Imam Bukhari gitu loh. Karena yang dikatakan Imam Syafi'i pasti sudah diakui para sahabat. Kan urutannya gitu, Pak. Kenapa Abu Bakar nggak riwayat hadisnya dari Abu Bakar kok sedikit? Hidupnya lebih sedikit. Masa dia memerintah lebih sedikit. Terus gak titik-titik kala Rasulullah memang. Jadi untuk melihat perkembangan Ini Pak. Bagaimana jenengan mengetahui ungkapan seseorang yang hidupnya 200 tahun yang lalu, tapi dia viral? Ya apa caranya? dari orang-orang yang Kalau sekarang kan ada internet, Pak. Kita bisa cari kan? nge-track ya. Nah, nge-track dari orang-orang itu. Dan nge-tracknya ini ada kaedahnya, nggak ngawur. Salah satu kaedah yang paling hati-hati standar tracknya itu adalah Imam Bukhari. Oh. Itu nggak ngawur, nyebut hadis banyak sebenarnya. Dari berapa ribu hadis itu yang tersaring oleh Imam Bukhari itu hanya yang ada di kitabnya itu. Selebihnya ada banyak hadis tapi nggak dicantumkan karena nggak lolos verifikasi. Setiap nulis itu dia 2 rakaat sholat, Pak. Imam Bukhari itu nulis satu hadisnya itu 2 rakaat. Niki sudah menurut saya ya Allah ini sudah sip ini jalur riwayat benar, orang-orangnya benar semua. Terus konten hadisnya juga benar. Ini saya verifikasi udah, mohon doa. Dia berdoa kepada Allah, sholat lagi, gitu terus sampai terkumpul jadi kitab Sahihul Bukhari. Hanya yang sahih menurut Imam Al-Bukhari.
Oh alah, Sahihul Bukhari itu hanya yang sahih Menurut Imam Bukhari. Apa yang lain ada ya? Ada kitab Mustadrak, ada Sunan Abi Dawud, ada. Yang sahih menurut mereka. Gitu. Gitu, Pak. Nah, terus apa? Ya, yang diverifikasi sebagai sahih itu. Kan ono kita pakai kayak Sunan Al-Baihaqi, Sunannya Imam Al-Baihaqi. Kitab Sunannya Imam Al-Baihaqi, ada Al-Muwatta karyanya Imam Malik. Itu yang dalam bidang hukum toh, dan yang sudah pernah diterapkan. Kalau yang tidak diterapkan nggak ditulis sama Imam Malik itu. Meskipun kola-kola toh, tapi kalau tidak diterapkan, Nabi tidak pernah praktek, tidak ditulis. Imam Malik itu hebatnya di situ katanya. Ya banyak saya tahu ungkapannya Rasul, tapi kan tidak dipraktekkan. Nah gitu. Jadi yang jadi dasar hukum itu Imam Malik. Makanya jadi imam madhab itu. Lebih tua gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik hanya dalam waktu seminggu nih Kak keliru. Habis itu apal Imam Syafi'i. Kitab Muwatta itu apa? Wis ngaliyo wis Syafi'i. Ojo ngaji nang aku entek wis ana. Dan Imam Syafi'i tidak pakai buku, Pak, nyatetnya, Pak. Umur 16 tahun itu. Pakai tangan. Nulisnya. Ngapain kamu wahai Quraisy diceluk? Hei wong Quraisy. Ngapain kamu gitu? Saya nulis hadis yang sama sampaikan tadi. Ini perlu dipelajari nggih. Transmisi ilmu yang dulu dengan yang sekarang beda. Kalau sama ini sudah ada catatannya, Pak. Dulu itu mahal, Pak. Dapatkan ngaji ya. Ngaji ki tulis, Pak. Imam Malik ngomong, tulis. Wah ini kalau tulisannya bagus, valid, habis itu diverifikasi lagi, moco saya. Hasil tulisan saya konfirmasikan kepada Imam Malik, ini udah benar apa belum? Kalau benar, ini benar nih riwayatnya. Karena ini banyak muridnya Imam Malik ini. Nanti ada di antara semua murid-muridnya ini yang paling top meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik ini siapa, itu ada grade-nya sudah. Imam Syafi'i juga gitu. Yang disampaikan Imam Syafi'i ini muridnya yang paling top riwayatnya siapa? Imam Muzani sama Imam Robi. Dari dua jalur itu. Selain itu kalau ada yang ngomong kata-katanya Imam Syafi'i, tidak valid itu. Gitu, Pak. Verifikasinya, Pak. Ruwet, Pak. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kok sedikit meriwayatkan hadis? Karena hidupnya itu lebih sedikit masa hidupnya, yang mendekati paling jauh, yang paling dekat paling banyak, Pak. Kenapa Abu Hurairah kok paling banyak? Karena dia hidupnya paling lama dan paling banyak qala Rasulullah. Paling banyak Abu Hurairah itu. Kalau ketemu Sayyidina Umar musuhan. Itu. Iya, Abu Hurairah itu. Titik qala Rasulullah. Kamu sekali lagi bilang, tapi bukan hanya ke Abu Hurairah ngomongnya. Ke sahabat-sahabat yang lain itu, qala Rasulullah. Ya, ketemu Sayyidina Umar, bawa saksi dua. Kamu nggak bawa saksi dua, tak penggal. Karena Sayyidina Umar yang dihadapi itu yang qala Rasulullah banyak, Pak. Dan itu iya, gitu loh. Makanya tidak dibukukan hadis sejak awal itu. Kata-katanya Sayyidina Umar banyak sebenarnya yang lebih kira-kira kalau secara logis yang banyak bergaul dengan Nabi itu dari 4 sahabat dibanding dengan sahabat yang lain kan banyak, Pak. Nggih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah diakui. Ini harusnya ini ngomong qala Rasulullah mereka yang lebih banyak. Maksud saya tadi pertanyaan itu. Iya, seharusnya mereka lebih banyak. Ya itu pertanyaan. Kenapa? Karena dari jarak dibukukannya hadis itu ke mereka sedikit. Yang hidupnya lebih lama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu lebih banyak, aksesnya mereka lebih banyak. Mereka sebagai pimpinan nggak mau sedikit-sedikit qala Rasulullah, Pak. Nggak mau. Alasannya? Benar enggak ini kata Rasulullah? Kalau mereka itu kan ada yang langsung, ada yang enggak toh. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, dididik qala Rasulullah. Mereka enggak mau, Pak. Yang betul-betul valid saya dengar langsung dari Rasulullah, itu yang saya sampaikan. Nah, nyampaikannya ke siapa kan juga terbatas lagi itu. Makanya periwayatan hadis dari jalur Abu Bakar 4 sahabat ini sangat sedikit. Berarti 4 sahabat ini berhati-hati di dalam. Iya, gitu, sangat sedikit sekali. Mereka nggak mau sedikit-sedikit qala Rasulullah itu nggak mau.
Meskipun sebenarnya lebih dekat. Generasi berikutnya, nah sampai Abu Hurairah itu hidupnya agak lama, Pak. Qala Rasulullahnya banyak. Abu Hurairah kan sejaman dengan 4 sahabat toh? Iya, sezaman itu. Bahkan tahu kan ke Kanjeng Nabi Abu Hurairah itu. Tapi memang paling banyak meriwayatkan hadis dia. Dikit-dikit qala Rasulullah. Kan? Tapi derajatnya kalau di Imam Syafi'i, derajat hukum itu yang paling tinggi ro'aitu. Ro'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah melakukan ini. Itu derajatnya paling tinggi. Bukan kola. Oh, berarti langsung. Kalau kola itu bawa, Pak. Sami itu tinggi itu. Sami itu Rasulullah yaqulu kadza wa kadza. Saya mendengar Rasulullah ngomong gini. Itu tinggi lagi, tapi di bawahnya roh itu. Nah, yang membuat klasifikasi seperti itu Imam Syafi'i. Makanya beliau jadi imam besar karena punya metodologi, bikin metodologi dan dia punya produk. Seharusnya kurikulum bahasanya, Pak. Metode penelitiannya itu harusnya ada dulu apa produk penelitiannya, Pak? Metodenya dulu seharusnya. Tapi Imam Syafi'i yang lahir duluan produknya al-um produknya dulu, produk fikihnya hadir dulu. Gitu. Akhirnya sama Imam Syafi'i dirapikan lah. Nah, baru kemudian dia tulis metodologinya, dia sampai kepada kesimpulan kayak gitu tuh caramu piye. Akhirnya Ar-Risalah itulah. Konon Ar-Risalah ini pun gara-garanya beliau menulis ini gara-gara ada salah seorang penguasa pada saat itu yang ngomong sama Imam Syafi'i, piye to Imam Syafi'i, aku iki maca Quran iki kok rene oleh. Maca hadis krungu hadis kok rene oleh aku iki. Piye to carane? Oh ngene lho. Nek maca hadis iku, sampean niku kudu sampean telusuri, ndak kabeh Quran iku maksude umum, ana sing khusus. Ndak kabeh maksude iku dilepas, tapi ana sing digondeli, ana sing dibatasi. Terus derajatnya beda-beda. Endi sing kena digawe dadi dasar hukum, endi sing ora. Sing langsung hukume iki hukum sing dipraktekno, apa sing hanya sebagai ilmu saja. Ilmu hukum-hukum yang praktis antara lain tentang sholat. Kan praktek itu, Pak. Ada yang lain tentang keyakinan. Iku beda-beda klasifikasinya. Terus hadis iku ya ngono. Nek sampean ketok hadis iku ana tingkatane. Nek sing pertama iku sami itu. Lah iku yang bikin kaidah kayak gitu Imam Syafi'i. Apa? Doa itu kemang. Saya melihat Rasulullah melakukan ini itu dhuwur, Pak. Karena praktis bisa disaksikan. Dan itu diverifikasi orangnya yang ngomong kayak gitu itu benar-benar ngelihat Rasulullah begitu apa enggak. Dan itu melewati proses yang panjang. Panjang prosesnya. Lah Imam Syafi'i tahu betul itu, Pak. Jadi cara ngecek ini, oh ini ada ini, gitu langsung. Enggak usah katik buka kitab, enggak usah. Oh Imam Syafi'i itu paham bahasa Yunani. Paham kimia. Paham, Pak. Imam Syafi'i itu kimia paham, biologi paham. Hampir keilmuan Yunani yang ada pada saat itu termasuk filsafat. Imam Syafi'i itu tahu, bahkan diduga kiasnya Imam Syafi'i itu adalah silogismenya Aristoteles. Ada yang bilang begitu. Tapi orisinil Imam Syafi'i itu belajar itu. Enggak tahu saya nama ibunya. Nama aslinya Muhammad ibnu Idris. Konon 4 tahun di kandungan itu. Iya. Yang terkenal itu. 4 tahun di kandungan itu Imam Syafi'i. Beliau itu penyair ulung, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi lebih dikenal Ulung iki, Pak. Ulung kitab, Pak. Oh. Cara aku iki, cara syair iki gak dicacat karo wong ahli fikih. Aku luwih hebat tinimbang Labid karo Al-Laits. Al-Laits itu penyair jahiliyah sama Al-Labid itu. Kalau nggak dilarang syair ini, nggak dicacat sama para ahli fikih, saya ini lebih daripada mereka. Imam Syafi'i meneliti bahasa itu puluhan tahun di orang Badui, Pak. Jadi paham betul. Berapa tahun, Pak? Nggak tahu saya, masa hidupnya saya nggak tahu. Nggak sampai. Tapi terus mulia. Coro sekarang Imam Syafi'i masih hidup sepertiga ilmu habis, Pak, katanya di dunia ini. Dikuasai. Sepertiga ilmu itu habis dimakan sama Imam Syafi'i.
Itu kalau baca naskah itu ya, Imam Syafi'i itu konon ini. Ini baca yang ini ditutup, Pak. Kalau nggak ditutup hafal juga. Kitab Muwatta'nya Imam Malik itu hanya seminggu. Bisa. Hafal. Iya, pertama dites. Kurosi, kamu ngapain? Ngaji di sini kamu ngapain? Loh, enggak, saya mencatat hadis yang panjenengan tadi. Coba diulangi, Pak. Mulai dari sami itu an hafal semua itu. Sampai ceritanya masing-masing perawi itu, Imam Syafi'i. Kita apa Pak sing nang Imam Syafi'i, Pak? Diwan Syafi'i. Enak. Enek Manaqibus Syafi'i ya enek. Imam Syafi'i kan tuh. Kandel sakmene. Tapi itu kumpulan syair-syairnya tok. Syair-syairnya Imam Syafi'i. Kalau Manaqibus Syafi'i itu anunya. Mau tuh ditutup ya, di apal bisa. Dhewe enggak. Ini sak lembar bulan bare ini ben paham kok. Nah, gitu, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu paham metodenya, menciptakan, Pak. Menciptakan metode penggalian hukum. Imam Syafi'i punya, produk hukumnya punya. Bahkan konon meskipun Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, berguru kepada, kalau Abu Hanifah sudah meninggal kayaknya waktu itu. Nah, itu Imam Syafi'i itu punya metode hukum sendiri, cara penggali hukum sendiri. Sehingga beliau menelurkan Al-Um, meskipun lebih dulu Al-Um ditulisnya daripada Ar-Risalah ini. Nah gitu, Pak. Semuanya para imam madhab ini punya metodologi sendiri-sendiri. Tapi yang pertama kali menuliskan metode penggalian hukum yang kita sebut usul fikih, itu Imam Syafi'i orang pertama. Logikanya banget, Pak. Tapi, Pak, gak ngawur, Pak. Makanya beliau teridentifikasi sebagai imam yang memiliki keputusan hukum berbeda karena kondisi dan situasi berbeda. Qaulnya Imam Syafi'i di Baghdad dengan qaulnya Imam Syafi'i di Mesir berbeda. Ada qaul jadid. Qaul itu pendapat. Qaul jadid sama qaul qadim. Qaulu imamina bi Baghdadal qadim wa qaulu fi Misral jadidul mustaqim, kalau tidak keliru begitu. Kalau ketika Imam Syafi'i masih ada di Baghdad itu disebut qaul qadim. Pendapat lama. Nanti begitu dia mengalami situasi yang berbeda di perkotaan waktu itu, beda lagi Imam Syafi'i mengeluarkan qaul jadid namanya. Berarti melihat kondisi. Dia punya ijtihad hukum gitu, Pak. Nah, yang sekali Asy-Syafi'i itu tidak ada sekarang, Pak. Sampai Imam Syekh Abdul Qadir itu madhabnya Syafi'i dan Hambali kalau tidak keliru, Abdul Qadir. Jauh telepon saiki sore. Jauh. Jauh. Waduh, jauh. Sangat jauh sendiri. Gitu, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu yang terkenal. Imam Ghazali iki. Imam Ghazali kok iki. Imam Ghazali ku hidupe. Imam Ghazali abad 500, Pak, 500 Hijriah. Jauh lah. Imam Syafi'i abad kedua 150 Hijriah. Jadi gitu, Pak, periwayatan itu, Pak. Itu detail sekali, Pak. Nah, kalau ada orang bilang nggak mau pakai madhab, nggak mau pakai fikih, berarti dia nggak boleh pakai jalan umum. Karena harus. Kalau dia masih pakai jalan umum, berarti ngapusi, bermadhab dia. Kalau masih pakai istilah wajib, haram, mubah, makruh, berarti bermadhab. Iya. Kalau enggak, buang semua istilah itu, bikin lagi. Bikin lagi, jangan jalur yang ini. Jangan jalur ini, karena ini kita sampai saiki iki pahami mergo bermadhab iku, Pak. Artinya jalan itu. Kalau sama ndak mau pakai kesimpulannya Imam Syafi'i, sholat 5 waktu wajib misalkan. Aku tak neliti dhewe, hadis Kanjeng Nabi tak neliti dhewe, tak gawe kesimpulan maneh, metode aku gawe dhewe. Ojo gawe metode sing wis ana. Gawe dhewe yang sampai konklusinya sholat 5 waktu ndak wajib. Ya tidak akan bisa terjadi. Loh ya iya. Sampai uji verifikasi barang, Pak, uji sembarang iku. Kemampuanmu sak piro kate ngadepi iku. Nah, Imam Syafi'i ini paham banget ya sama. Iya, harusnya ini menjadi pemahaman. Nah, apa jenenge nek ngarani, Pak? Kenapa kok hanya 4 imam madhab? Karena yang sampai sekarang muridnya, pembukuan pendapatnya, sampai bukti tertulisnya itu yang tersisa 4 itu. Sebenarnya ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah,
ada Yang katanya Imam produknya nggak ada itu. Dawud Az-Zuhiri. Nah itu nggak ada bukti tertulisnya dan murid-muridnya yang pakai itu sudah nggak ada. Terputus kemana? Terputus itu loh. Dan yang 4 itu sekarang masih ada. Masih, karena ditelusuri kitab-kitabnya masih itu Pak, terus Pak. Sing pengikut akeh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya bukan di sini Imam Syafi'i yang paling banyak. Kalau di yang lain ada yang Maliki, ada yang Hanafi, Kalau ada di yang Arab kan Hambali. Maliki loh. Nah, Jahula itu Hambali. Jaulah itu. Jahula orang-orang itu Imam Ibnu Taimiyah itu Hambali mazhabnya. Fikihnya makanya keras. Keras lah. Kalau kayak Muhammadiyah Wahabi itu apa? Itu aliran sekarang saja. Enggak, itu tetap ikut Syafi'i tetap. Ya enggak, sudah beda. Kan organisasi. Iya, enggak gelem. Jenengan mau bidiknya dari mana maksudnya itu? Iya, maksudnya dia pakai mazhab apa? Si. Muhammadiyah mazhabnya apa menurut Pak? Muhammadiyah itu pakai kebanyakan Hambali kalau enggak keliru. Kebanyakan. Makanya agak Jenggot-jenggot itu. iya sama. Hampir sama mereka kan? Jaulah. Enggak mau ziarah kubur Iya, gitu iya, ya. itu. Ya kan gitu-gitu itu. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kan enggak sudah sama, Pak. Belum berkati. Itu dulu, jadi crashnya itu diketokkan, kontrasnya diketokkan untuk kepentingan tertentu. Sakjane iki gak ono, Pak, perbedaan. Oh, misalkan ya kecenderungannya Mbah Ahmad Dahlan itu begitu mengagumi tafsir Al-Manar, karyanya Sayyid Abduh sama Muhammad Rasyid Ridho. Mbah Hashim tidak mau sejak dulu. Karena Muhammad Rasyid Ridho sama Muhammad Abduh ini terafiliasi dengan organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang sekarang pecah Al-Ikhwan Al-Muslimun bacanya ya, IM. Yang sekarang pecah menjadi CI dan lain sebagainya. Bukan CI Pak, itu Hamas itu. Iya, kan? Itu dari situ. Iya, Iwan Muslim awalnya. itu. Tapi katanya itu Syafi'i ya, Pak. Apanya? Itu. Sama. Ya, Hamas itu Syafi'i. madhabnya. Iya. Madhab fikihnya pakai itu. Syafi'i. Tapi teologinya. Saya kemarin pegelnya gini, Pak. Teman saya yang bukan apa namanya? Saya. Tutup ndi Mang, tak akhiri dulu aja. Oh iya. Wis gak anu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kakean penjelasan iki. Tuku ndi Mang wis? Pas itu. Ndi? Balik Bukhari matu. Muslim itu. Oh, Sahihul Bukhari Muslim. se. Wa idhamihi itu ya. Balik matu. Isra. Oh, fi sahihain nggih. Fi sahihain wallahu a'lam bishawab wal hikmatu fi hadza syakki wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khotimati.